Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang solih dan solihah, semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalian tetap semangat belajar meskipun pandemi COVID masih belum selesai. Anak-anakku yang soleh dan solihah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang toleransi, simpati, dan berbaik sangka, pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6. Anak-anakku yang soleh dan solihah, perilaku toleransi ini adalah sebuah sikap tenggang rasa atau menghargai pendirian dan pandangan orang lain yang berbeda dengan pendirian kita. Maka di dalam Islam itu sering disebut dengan tasamuh. Toleransi di dalam Islam itu disebut dengan tasamuh. Perilaku toleransi ini sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sejak beliaunya berdakwah di kota Mekah. Beliau sudah mengajarkan tentang nilai-nilai toleransi. Mengapa kita harus menerapkan nilai-nilai toleransi? Karena perbedaan merupakan sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, menjadi sunatullah atas makhluk-makhluknya. Islam adalah agama yang menghargai perbedaan dan menghendaki perdamaian, menjadikan Islam yang rahmatan lil alamin, yang memberikan rahmat kepada semua alam, baik itu kepada sesama manusia, kepada makhluk Allah yang lainnya, tumbuh-tumbuhan, kepada hewan pun kita juga harus menerapkan nilai-nilai tersebut. Anak-anakku yang soleh dan solehah, toleransi ini terbagi menjadi 3 bagian yang sering kita jumpai, yang sering kita temukan di dalam masyarakat, di dalam kita berkehidupan dalam sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah maupun di masyarakat. Ada toleransi antar sesama, ada toleransi antar umat beragama, ada toleransi antar suku bangsa. Karena apa? Karena Allah sudah menciptakan ini, menciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Untuk lita'arofu, untuk saling mengenal. Ini yang harus kita perhatikan. Kita mau bergaul dengan siapa saja, kita mau bermain, kita mau bertetangga, itu diperbolehkan. Anakku yang soleh dan solehah, yang pertama toleransi antar sesama muslim. Toleransi antar sesama muslim ini artinya adanya rasa kasih sayang dan saling menghormati terhadap sesama muslim yang lainnya. Al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu itu saudara muslim yang lain. Nah, toleransi itu menghargai perbedaan. Apa yang berbeda dengan yang kita yakini. Contoh, antar sesama muslim. Perbedaan sholat subuh, ada yang menggunakan kunut, ada yang tidak. Ada yang berzikir habis sholat, ada yang tidak, suaranya dikeraskan. Atau yang lainnya, doa iftitah, bacaan doa iftitah ketika kita sholat, ada yang berbeda. Nah, ini kita harus menghargai perbedaan tersebut. Tidak saling mengejek, tidak saling menjelekkan, tidak saling mencemooh, karena pada dasarnya mempunyai dalil sendiri-sendiri. Ini adalah toleransi antar sesama muslim. Maka ketika ada perbedaan seperti itu, berbeda dalam tidak ada yang kun dan tidak, berzikir ada yang tidak dengan suara yang keras, nah, kita harus menghormati itu. Yang kedua, toleransi antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama ini adalah salah satunya adalah tidak memaksa pemeluk agama lain untuk memeluk agama Islam. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Tidak ada yang langsung dipaksa dengan kekerasan. Akan tetapi toleransi antar umat beragama ini bukan berarti mengikuti cara ritual ibadah non-muslim.
apalagi membenarkan ajarannya. Karena Rasulullah SAW sebelum menerima wahyu surat Al-Kafirun itu, Rasulullah pernah diajak sama orang-orang kafir Quraisy itu, dia mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Muhammad, asalkan Nabi Muhammad SAW mengikuti apa yang menjadikan ritual ibadahnya orang-orang yang kafir Quraisy tersebut. Tapi Rasulullah tidak menginginkan itu, yang mana akhirnya Rasulullah mendapatkan wahyu berupa surat Al-Kafirun. Maka Allah mempertegas di dalam surat Al-Kafirun ayat yang ke-6 itu, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya, kalau sudah itu menjadikan ibadah, cara ibadahmu, ya udah kerjakan. Tidak usah mengajak agama yang lainnya untuk mengikuti ibadah, ritual tersebut. Jadi ketika kita mengatakan diri kita sebagai orang yang toleransi, bukan berarti kita mengikuti cara ibadahnya agama lain. Toleransi antar umat beragama ini hanya bentuk penghargaan terhadap perbedaan agama yang diyakini. Contoh toleransi antar umat beragama diantaranya ya tidak mengganggu aktivitas ibadahnya, saling menyapa satu sama lain terhadap non-muslim, bersedia menolong tetangga non-muslim apabila dibutuhkan. Bukan berarti kita acuh, cuek, tidak peduli terhadap non-muslim. Bahkan Rasulullah sendiri mempunyai paman yang bernama Abu Thalib yang merawat beliaunya. Beliaunya mendapatkan kasih sayang yang lebih dari pamannya. Bahkan Rasulullah sedih ketika Rasulullah ditinggal oleh pamannya yang belum memeluk agama Islam. Maka harus dipertegas. Kita harus bisa membedakan mana menjadi ranah itu. Kalau itu ibadah, cara sembahyang orang-orang non-muslim, ya jangan dilakukan. Kalau kita mengikuti itu berarti kita sudah tidak murni keimanan kita, akidah kita. Yang ketiga, toleransi antar suku bangsa. Artinya adanya pemahaman dan penghargaan masyarakat terhadap perbedaan suku, bangsa, adat, budaya, dan bahasa Indonesia. Indonesia ini kaya raya dengan adanya suku bangsa, adat, budaya, dan bahasa. Kita harus menghargai perbedaan itu. Ketika kita bisa menghargai perbedaan ini antar suku bangsa, baik suku kita, adat kita, budaya, dan bahasa ini akan tercipta suasana yang harmonis, yang nyaman, yang damai, tidak ada pertikaian, tidak ada pertempuran, tidak ada permusuhan, tidak ada peperangan. Anakku yang soleh dan solehah. Untuk selanjutnya yaitu tentang perilaku simpati. Simpati itu apa? Simpati itu adalah bentuk rasa kasih sayang, rasa suka atau keikutsertaan merasakan perasaan orang lain, baik suka maupun duka. Merasakan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya agar peduli terhadap sesama dengan membiasakan sikap saling menolong dalam kebaikan, dan melarang hambanya untuk tolong-menolong dalam hal berbuat dosa dan permusuhan. Maka ketika kita sudah diperintahkan oleh Allah, ya kita laksanakan. Dipertegas di dalam surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bentuk simpati kita adalah baik senang maupun duka kita perlu menolong. Tapi jangan sampai menolong dalam hal keburukan. Jangan menolong dalam berbuat dosa. Apa contoh rasa simpati? Memberikan selamat kepada teman yang menjadi juara kelas. Selamat ya, kamu menjadi juara. Menghibur temannya yang sedih. Menolong korban bencana alam. Itu adalah bentuk rasa simpati kita kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Itu tidak memandang agamanya apa. Kita mengucapkan kepada teman kita yang menjadi juara. Meskipun dia agamanya non-muslim, ya kita ucapkan, tidak masalah. Menghibur teman yang sedih, menolong korban bencana alam.
Perasaan simpati itu dapat menimbulkan perasaan sayang di antara umat manusia. Ketika kita mempunyai rasa simpati, tolong menolong, itu akan timbul perasaan sayang di antara umat manusia. Anak-anakku yang solih dan solihah. Yang ketiga, sikap berbaik sangka kepada sesama. Berbaik sangka ini yaitu kita berprasangka yang baik. Husnudzon, kalau dalam bahasa Islam itu husnudzon. Maksudnya apa berbaik sangka pada sesama? Artinya beranggapan baik kepada orang lain walaupun belum tahu keadaan yang sesungguhnya. Kita sudah berpikir positif, positive thinking. Tidak langsung berpikiran jelek, berpikiran kotor. Kita husnudzon, berbaik sangka aja. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, surat yang ke-49 ayat 12. Artinya, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan. Karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha. Allah mempertegas di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 ini, kita dilarang untuk menggunjing, mencari keburukan orang lain. Itu diibaratkan sama seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati tapi dimakan. Kan jijik itu. Oleh karena itu, jangan dibiasakan diri kita untuk menggunjing, menjelek-jelekkan, mencari keburukan. Biar tidak dikatakan seperti orang yang memakan daging saudaranya yang sudah mati. Anak-anakku yang soleh dan solehah. Lawan kata husnudzon yaitu suudzon. Suudzon itu berburuk sangka kepada orang lain. Suudzon, ghibah, dan mencari-cari aib orang lain itu dapat menyebabkan permusuhan dan dapat meruntuhkan persaudaraan, ukhuwah sesama muslim. Maka jangan dibiasakan berbuat suudzon, berburuk sangka, ghibah, ngomongin kejelekannya orang, cari kejelekan kita sendiri. Anak-anakku yang soleh dan soleh, husnudzon itu dibagi menjadi 3 bagian. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, husnudzon kepada diri sendiri, husnudzon kepada orang lain. Apa bentuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu menerima segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan selalu bersyukur atas segala nikmat serta berusaha sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan itu juga datangnya dari Allah. Nikmat itu juga datangnya dari Allah. Maka kita harus menerima segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Husnudzon kepada Allah itu berarti kita meyakini bahwa baik dan buruknya itu segala hal yang sudah ditentukan oleh Allah. Kita tidak boleh buruk sangka kepada Allah SWT. Husnudzon kepada diri sendiri yaitu berprasangka bahwa segala hal yang melekat pada diri manusia, baik yang disukai atau tidak, merupakan pemberian Allah yang terbaik untuk manusia. Maka sikap husnudzon kepada diri sendiri itu akan melahirkan sikap berpikir yang positif, positive thinking, yang akan memotivasi, yang memberikan semangat kepada seseorang itu untuk mendayagunakan pemberian Allah pada jalan yang benar sesuai dengan petunjuknya. Husnudzon kepada orang lain yaitu berbaik sangka terhadap semua yang dilakukan oleh orang lain. Berprasangka baik kepada orang lain artinya menganggap bahwa apa yang dilakukan orang lain itu baik terlihat jahat kecuali jelas bahwa perbuatan tersebut melanggar syariat, apalagi yang terlihat baik adalah baik. Jangan berbaik sangka kepada orang lain, akan mempererat hubungan persaudaraan dan persahabatan. Berbaik sangka kepada orang lain
akan mempererat hubungan persaudaraan dan persahabatan. Ini harus kita lakukan sejak dini, sejak kecil, biar kita untuk senantiasa menjadi orang-orang yang mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlakul karimah. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah, setelah menyimak beberapa keterangan yang disampaikan oleh Pak Guru, maka kalian lanjutkan dengan menulis latihan ini di buku tulis nanti. Semoga ini semuanya bermanfaat buat kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.